Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi bersama podcast Sumpah Pemuda dengan saya Selvi Trasviati. Juga kali ini saya mengundang Bapak Sahri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dengan Pak Sahri. Di sini Pak Sahri adalah Ketua Sub Kelompok PDPK, yaitu Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMK se-DKI Jakarta ya Pak ya. Betul. Oke, boleh diceritakan Bapak tentang perjalanan karir Bapak? Eh ya, kalau saya lahir itu dari Jepara ya. Jepara. Nah, saat PNS saja ya, Mbak ya. Iya. Kalau PNS pertama itu tahun 1998, bulan Maret tuh saya diangkat jadi PNS, jadi guru di SMP Negeri 50 Jakarta. Berarti pertama kali di situ ya Pertama Pak? di situ. Itu selama 8 tahun. Tahun 2026 2006. 2006. Nah, itu pindah ke SMK Negeri 6 Jakarta. Ya, alasannya karena SMP saya bidangnya kan akuntansi tuh. Kalau di SMP nggak ngajar. Nah, kemudian saya pindah ke SMK Negeri 6 bisa ngajar akuntansi. Di situ saya jadi guru biasa, kemudian naik jadi ketua kompetensi kalian, sampai pada akhirnya jadi wakil kesiswaan, wakil humas, juga pernah wakil sarana prasarana, dan tahun 2017 saya diangkat jadi kepala sekolah pertama di SMK Negeri 21 Jakarta, Mbak. Oke. Itu posisinya di Jakarta Pusat 2 di Kemayoran selama 3 tahun 4 bulan kalau nggak salah. Dimutasi jadi kepala sekolah di SMK Negeri 17 Jakarta Barat, di Jakarta Barat 2 di daerah Selipi. Itu tahun 2020 akhir hingga sampai November kemarin itu saya sebagai kepala SMK Negeri 17 Jakarta selama 5 tahun kurang sebulan. Per November awal kemarin tanggal 5 persisnya itu saya dimutasi, diangkat menjadi ketua subkelompok peserta didik dan pembangunan karakter di bidang SMK, kursus dan pelatihan Dinas Pendidikan hingga sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau dilihat-lihat dan saya dengar dari perjalanan Bapak, berarti memang benar-benar dari guru biasa ya. Tuh. Jadi udah tahu banget perjalanannya gitu kan, sampai dengan Bapak diangkat menjadi ASN ini gitu. Terus berada di SMK Dinas Pendidikan menangani bidang apa tadi? Tadi ketua kelompok sub itu ya. Tadi ketua sub kelompok PDPK, peserta didik dan pembangunan karakter. Tadi itu seperti apa sih Pak? Hal yang saya tangani itu begini, Mbak. Pembinaan tentang prestasi siswa. Salah lebih ke satunya prestasi pembinaan ya. prestasi siswa, kemudian pembangunan karakter siswa gitu. Kalau untuk yang pengembangan atau pembinaan prestasi itu ya seperti misalnya menangani lomba-lomba, mengkoordinir lomba-lomba berjenjang, lomba-lomba yang lain-lain gitu-gitu, dan juga penguatan karakter siswa itu melalui kegiatan siswa, OSIS, kepemimpinan OSIS, begitu-gitu ya. Dan banyak hal lagi lah yang kira-kira yang harus saya tangani. Intinya untuk kegiatan kesiswaan, baik itu ada ekstrakurikuler, ada kepramukaan, macam-macam itu, plus di situ ditanamkan pengembangan atau pembangunan karakter. Karena maksudnya itu melalui kegiatan kesiswaan itu anak-anak bisa tumbuh kembang karakter yang baik. Itu. Mengenai lomba berjenjang, sejauh ini sudah berjalan apa saja Pak? Kalau di DKI ya, iya. Ini juga di DKI wilayah. kan terbagi jadi kalau Jakarta Barat. DKI itu maksud saya di provinsi, Mbak. Oh gitu, berarti lombanya dulu ya. Kalau jenjang itu artinya bisa dimulai dari kecamatan, kemudian
tingkat wilayah sampai provinsi dan nasional, bahkan ke tingkat internasional. Internasional. Tapi biasanya sih kalau di SMK itu mulainya dari wilayah, gitu. Mulai dari wilayah. Nah, kalau jenisnya macam-macam, kurang lebih ada 7 bidang lomba. Jadi ada opsi itu Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ada OSN itu Olimpiade Sains Nasional. Kemudian ada O2SN, ini untuk olahraga. Kalau seninya itu FLS 3N. 3N. Kalau yang FAK dengan bidang SMK tentang kompetensi itu namanya Lomba Kompetensi Siswa atau LKS. Nah, di luar itu tuh ada yang namanya lomba debat. Ya, lomba debat atau disingkat dengan LDI, Lomba Debat Indonesia. Lalu satu lagi tentang fiksi, Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia. Jadi ini ada 7 itu berjenjang. Nah, di luar itu banyak diselenggarakan oleh lembaga-lembaga di luar distrik, tapi berkolaborasi sifatnya. Itu. Sejauh ini sih di SMK Sumpah Pemuda pun sudah nih Pak, sudah mengikuti ini gitu, udah mengikuti ini betul. semua. Dan berkaitan dengan banyaknya, kita agak ini sedikit ya Pak ya, pembicaraannya. Berkaitan dengan banyaknya kasus nih yang sekarang lagi booming banget nih, masalah tawuran di SMK, masalah tindak kekerasan, kriminal yang sedang didengar. Kemarin pun ada anak SMA ya yang menyiram air keras itu. Gimana tuh tanggapan Bapak? Itu namanya dinamika kegiatan kenakalan anak gitu ya. Memang betul Mbak, di SMA juga terjadi. Ya nggak usah kita pungkirin karena kayak SMK 72 kemarin juga sangat viral ya, tentang pengeboman, kemudian menyiram air keras itu kemarin juga ada anak SMK. Nah, sikap yang diterapkan atau yang sudah kami lakukan khususnya bidang SMK itu ya, kita sudah melakukan banyak langkah ya preventif iya gitu ya, kemudian yang kuratif iya, kemudian tindakan kolaboratif iya. Ini dalam rangka sebenarnya untuk mencegah sih ya, untuk mencegah. Nah, terus seperti apa? Misalnya gini, untuk mencegah melalui kegiatan-kegiatan penguatan sekolah budaya sekolah aman dan nyaman. Ya. Terus kalau zaman sebelum sekolah budaya sekolah aman dan nyaman itu ada istilah TPPK. Nah, melalui TPPK juga. Ini bidang SMK ya khususnya ini menguatkan hal-hal yang ada di sekolah dalam bentuk mungkin buat pelatihan untuk personil guru. Nah, juga untuk penguatan di konseling di sekolah. Kan ada ya Mbak ya? Ada. Di sini ada konselor sekolah, BK, bimbingan konseling. Nah, ini sering kali BK itu kami undang untuk pelatihan, kami undang untuk berdiskusi. Ini dalam rangka untuk mencegah itu akan lebih baik, lebih preventif gitu ya, supaya kalau nanti akan terjadi tawuran bisa tertangani lebih awal gitu kira-kira. Dan kalau di Jakarta Barat sini malah lebih oke dari Jakarta yang lain karena punya forum komunikasi wakil kesiswaan. Jadi kalau di Barat ini kalau ada tawuran mereka sudah langsung berkoordinasi yang sangat erat. Iya betul. Gitu. Kadang memang di-share juga sih Pak di grup-grup guru gitu ya. Kadang kalau misalkan kayak kemarin tuh sebelum bulan puasa, jadi kita nih sebagai guru juga nge-share juga, kita juga update di medsos gitu kan, gitu agar anak tuh lebih terkoordinir di rumah gitu kan saat menjelang libur Ramadan kemarin. Jadi kita share juga ke grup wali murid kayak gitu buat mencegah mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena nanti berimbasnya ke sekolah-sekolah juga ujungnya. Kerjasama ya Mbak? Iya, sama jadi dengan orang tua. Nah itu memang sangat penting menurut saya, kerjasama antara dari pihak sekolah ke wali murid atau keluarga di rumah. Lebih baik mencegah kan betul daripada sudah terjadi.
sebenarnya peran kita di sekolah pun sebagai guru kan salah satu adalah pengganti orang tua murid ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang Jadi guru wali. iya, jadi susah-susah gampang sih kalau kalau saya pribadi kan juga ngajar ya Pak ya. Eh, Guru di sini kan sekarang mikirnya susah-susah gampang nggak anak zaman sekarang tuh kayak mesti kita harus masuk dunia mereka juga gitu, harus betul. harus benar-benar bisa paham dunia mereka yang sekarang, apalagi berhubungannya dengan semua serba udah lebih maju digitalnya gitu. Medsos itu yang Iya agak benar, benar. membuat cepat meledak gitu ya. Heeh, Ya, benar. itu. Untuk lulusan SMK nih, kan sudah pasti bisa diharapkan untuk bekerja ya Pak ya. Iya. Terus ada juga yang mau berwirausaha Mm-mm. atau mereka lanjut ke jenjang perguruan tinggi. Menurut Bapak, data serapan lulusan SMK di Jakarta dari tahun ke tahun tuh sudah sesuai dengan harapan itu belum? Oke, kalau 3 tahun ke sini ya, lulusan anak SMK itu kalau tidak salah, ini jumlahnya nggak pasti ya, Iya. lulusan 63 ribuan, itu lulusan anak. Dan secara tracer study, untuk Provinsi DKI Jakarta di aras kementerian, ini termasuk apa provinsi yang paling cepat di dalam menelusuri siswanya. Ini menelusuri siswanya ya. Ini satu penghargaan, bahkan di bidang SMK itu selalu menjadi guru, bukan guru ya, semacam kayak instruktur ya, menjadi narasumber dalam tracer study di kegiatan kementerian, karena keberhasilannya untuk mengungkap, mendata, mentracer lulusan, Lulusan baik itu dia menuju ke mana, kerja kerja, atau ke berwirausaha wirausaha atau atau mau lanjut ke jenjang. lanjutkan. Ini data yang betul-betul valid gitulah. Eh, yang tidak terdata sampai terakhir itu paling hanya sekitar 2-3%, Mbak. Mencapai sekitar ya nggak sampai 1000-an. Jadi cukup luar biasa kalau kalau peningkatannya dibanding yang dulu-dulu ya. Di sisi lain dalam men-tracer ini datanya juga dibantu oleh data rapot pendidikan. Iya. Karena sepengalaman saya juga dulu waktu saya kan SMA lulusannya ya. Kesannya tuh kayaknya kalau SMA harus berjenjang lagi sekolahnya. Terus kalau SMK udah siap kerja gitu kan. Seiring berjalannya waktu dan saya sekarang menjadi guru, tidak harus SMA yang harus berjenjang, tapi SMK pun sekarang banyak murid-murid saya yang masuk ke perguruan tinggi negeri malah gitu kan, melalui jalur-jalur prestasi gitu. Jadi kayaknya memang sudah mulai terbuka ya pemikiran anak-anak tuh lama-lama gitu, nggak tidak seperti zaman dulu kalau SMA kuliah gitu kan, SMA kerja gitu, kayaknya udah terpatok ke situ gitu. Kalau sekarang tuh enggak gitu, jadi kayaknya eh, lebih apa ya, lebih banyak bisa pilihan buat SMK juga gitu, selain bisa bekerja Ya, mereka bisa PMB tadi ya, Mbak. bisa lanjut ke jenjang kuliah. Terus untuk peluang lulusan SMK di Jakarta yang bekerja terutama ke luar negeri, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk merealisasikan hal tersebut? Oke. Ini semua kita punya satu tanggung jawab, tidak hanya meluluskan yang tadi PMB tadi, semua kita kawal. Kalau yang tadi gimana, apa yang peran Dinas Pendidikan khususnya di bidang SMK untuk mendukung anak-anak ini supaya bisa bekerja baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Walaupun kuliah ya Pak ya, bisa Atau sampai ke kuliah. luar negeri. Kalau misalnya yang untuk kerja itu kami banyak bekerja sama MOU. Nah, khususnya misalnya nih di Sumpah Pemuda pasti sudah punya nggak kurang dari 10 MOU yang akan merekrut. Nah, itu bagian dari kami menguatkan, mendorong untuk bekerja sama supaya anak-anak ini nggak nganggur. Nah, kalau yang kerja ke luar negeri, kami juga bekerja sama dengan LPK, kemudian atau dari Kementerian Ketenagakerjaan, itu misalnya ke Jepang, ada perusahaan namanya UNILF lah, ada macam-macam lah ya. Ini
kami juga sudah menjalin satu kerjasama. Mungkin sekolah kita di sini ya juga ikut serta barangkali di lembaga ini, dididik oleh bahasa, dididik oleh apa karakter-karakter atau budaya-budaya negara itu. Ini kita ambil di sana. Jadi kita mendekatkan anak-anak, termasuk juga membuat kegiatan yang disebut dengan, kalau bulan Oktober yang lalu itu ada kegiatan Expo SMK, itu di dalamnya ada 3 langsung terkait dengan kelulusan ini, Apa aja tuh Pak? yaitu untuk bursa kerjanya kami juga ada job matchingnya, kita ngundang banyak perusahaan-perusahaan di situ untuk rekrutmen. Juga kami ngundang para perguruan tinggi baik swasta maupun negeri untuk mengenalkan anak kalau lanjut. Dan kami juga mengundang beberapa atau UKM untuk memberikan inspirasi buat anak-anak. Nih loh, kamu bisa 3-3. Ya, seperti yang tadi saya katakan guys. Ya. Jadi mereka bisa berjenjang, mau Betul. kuliah lagi, apakah mereka mau berwirausaha gitu, atau mereka mau langsung kerja gitu. Jadi udah siap di situ ya Betul. Pak ya. Jadi yang tadi yang apa perannya dari bidang SMK tadi, membuat Expo SMK, juga mendorong sekolah-sekolah juga kalau pasca lulus pasti melakukan rekrutmen di sekolah-sekolah. Iya. Ya, itu juga bagian dari SMK kita ini, bidang SMK, tentu dalam nama Dinas Pendidikan, untuk ikut serta di dalam membuka seluas-luasnya kesempatan buat anak-anak itu, mau melanjutkan monggo, mau kerja monggo, Mau berwirausaha juga usaha monggo. juga silahkan, diberikan pelatihan melalui BLK juga. Sebenarnya kalau dari yang saya dengar dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini sudah begitu siap untuk anak-anak nih tinggal mengembangkan dirinya sendiri ya Pak ya. Mereka pilihannya mau kemana gitu kan. Apakah mau ngelanjutin ke jenjang kuliah, ataukah mereka mau berwirausaha, ataukah mereka mau bekerja. Itu tinggal tergantung dari diri mereka sendiri itu ya. Terus kayak untuk persiapan kerja nih sudah buka MOU banyak untuk ke jenjang internasionalnya kan. Iya. Pesan buat anak-anak SMK untuk bisa lebih banyak melakukan hal-hal positif ketimbang melakukan hal-hal yang negatif, bisa dikasih semangat atau motivasi Pak? Oke, itu anak-anak SMK, kalau kita jangan merugikan diri sendiri. Sekali melakukan satu tindak kriminal dan ditangani oleh kepolisian, maka nama kita itu sudah ada di catatan kepolisian. Iya betul. Dan kalau sudah seperti itu, maka suatu ketika anak-anak itu kalau akan meminta kalau dulu namanya SKKB, itu sekarang nama baik itu ya, keterangan polisi, SKCK. itu SKCK sekarang ya, itu tidak mudah karena apa? Sudah ada datanya. Iya gitu, betul. Itu jangan sampai terjadi itu ya, jangan sampai terjadi. Berarti mempersulit diri sendiri. Betul, nanti jangan mempersulit diri. Ayo berbuat yang sebaik-baiknya, banyak membaca buku, banyak belajar, karena atau memang mungkin kalau sekarang mah malas baca buku, tinggal lihat-lihat di media sosial lah Pak ya. Iya, kan apa ya, itu banyak ruginya kalau sudah nyemplung gitu, apalagi namanya narkoba, ya kan, pemulihannya juga tidak mudah gitu ya. Jadi jangan mematahkan tujuan atau cita-cita dari sejak awal itu. Tapi ayo kita pupuk, kita belajar lebih rajin, bahwa dunia ini membutuhkan kita, kalian itu hebat. Iya, karena roda kan juga berputar. Suatu saat mereka pasti bisa jadi kita gitu. Jadi jangan ke sana lah. Iya, gitu ya. betul. Ruginya itu apa ya, pakai kuadrat kali ya Mbak ya. Banyak sekali dan tidak ada positifnya, saya pikir. Lebih baik ayo belajar, walaupun tidak harus pinter banget, yang penting mau kerja. Gitu. Dan karena kadang kita juga harus punya skill juga. Termasuk ini loh Mbak, kebiasaan anak-anak itu kalau ngelihat HP sampai begini, ini harus dihindari. Ayo kita jaga fisik kita, karena kalau mau kerja itu, ya kan, semuanya diukur.
Iya, Mungkin dari matanya, benar. dari Anak zaman olahraganya. sekarang tuh ngeliat dari sini ke situ ke bapak Nah, aja tuh kadang udah pakai kacamatanya tuh. -9 Akhirnya gitu. nanti nggak diterima di kerjaan kan Iya, gitu kan, itu betul. merugikan diri sendiri ya Mbak ya. Janganlah kayak gitu ya, ayo kita kita bangkit, kita maju untuk masa depan, ya membanggakan orang tua gitu ya, karena anak-anak adalah kebanggaan orang tuanya. Nggak ada orang tua yang bangga anaknya di penjara tuh, Karena mereka juga penerus kita ya Pak ya. Penerus Betul. kita, penerus bangsa. 20 tahun akan datang kan jadi pemimpin-pemimpin Iya, kita, betul. gantiin kita Jadi pesan setelah buat anak-anak SMK, ingat kata Pak Syahri, lebih maju untuk ke hal-hal yang positif ketimbang hal-hal yang negatif. Intinya kurangi gitu ya, Pak. gadgetnya lah Nah, ya. kurangin gadgetnya. Mending olahraga lah, nge-gym apa itu boleh. Benar. Kan harus sehat. Lebih menyehatkan badan itu ya, Iya, Pak. kalau kerja juga ukurannya pasti fisik juga kan, tidak hanya secara kualitas intelek saja, tapi fisik juga sangat butuh gitu. Karena memang sebenarnya gadget ini plus minus sih Pak ya. Iya. Di sini kita bisa dapetin informasi lebih. Sekarang tuh kayak merasa dunia ada di genggaman kita. Heeh. Tapi terlalu berlebihan pun memang tidak baik gitu. Jadinya merugikan diri kita sendiri gitu. Ya, jadi buat anak-anak SMK semuanya ingat kata Pak Syahri, kurangin gadgetnya, lebih banyak melakukan hal positif ketimbang hal-hal yang negatif. Lebih baik olahraga, menyehatkan ya Pak ya. Betul. Oke. Oke, cukup sekian ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Syahri atas waktunya. Selamat menjalankan puasa. Oke, hadirin sekalian, terima kasih sudah hadir di podcast SMK Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.